Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Desiana Nurfitriani, kelas akuntansi 3B, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penganalisisan saya terhadap laporan keuangan aneka industri PT Sat Nusa Persada Tbk dan entitas anak. Sebelum kepada penganalisisan, di sini saya akan memaparkan sedikit profil atau latar belakang dari PT Sat Nusa Persada. Apa sih PT Sat Nusa Persada itu? PT Sat Nusa Persada adalah sebuah perusahaan manufaktur elektronik yang didirikan pada tahun 1990, berlokasi di Pulau Batam, Indonesia. Didirikan oleh Abidin Van Hasibuan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan. PT Sat Nusa Persada ini merupakan pemasok print circuit board, perakit komponen mekanik, dan produsen komponen elektronik. PT Sat Nusa Persada menjadi perusahaan yang pertama terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada bulan November tahun 2007. Saat ini PT Sat Nusa Persada memiliki 11 pabrik dan 2 anak perusahaan di Pulau Batam. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai penganalisisan yang telah saya kerjakan, yaitu ada analisis perbandingan neraca. Seperti yang dapat kita lihat bersama-sama, di sini terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, serta total ekuitas dan liabilitas selama periode 5 tahun, yang mana hasil tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi dengan total tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh untuk total aset tahun 2018 atas 2017. Untuk menghitungnya yaitu dengan cara total aset 2018 dikurangi total aset 2017, kemudian dibagi dengan total aset 2017. Selanjutnya ada analisis perbandingan laporan laba rugi. Di sini terdapat total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Untuk menghitung analisis perbandingan pada laporan laba rugi ini, seperti yang tadi ya, yaitu dengan cara menjumlahkan total tahun kedua, dikurangi dengan total tahun pertama, kemudian dibagi dengan total tahun pertama. Saya ambil contoh untuk total pendapatan tahun 2018 atas 2017, yaitu menghitungnya dengan cara total pendapatan 2018 dikurangi total pendapatan 2017, kemudian dibagi dengan total pendapatan 2017. Selanjutnya ada analisis rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang mana terdapat current ratio dan asites ratio. Untuk current ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Untuk asites ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan hutang lancar, dan kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Next ada analisis rasio leverage, yang mana terdapat total debt to total asset ratio dan total debt to total equity ratio. Untuk total debt to total asset ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total hutang dibagi dengan total aktiva. Sedangkan cara menghitung total debt to total equity ratio yaitu dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas yang kemudian dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas, yang mana terdapat total aset turnover dan receivable turnover. Untuk total aset turnover, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan penjualan dibagi dengan total aktiva. Sedangkan cara menghitung receivable turnover yaitu dengan menjumlahkan penjualan dibagi dengan piutang yang kemudian dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas, yang mana terdapat gross profit margin dan return of equity. Untuk gross profit margin, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan laba kotor dibagi dengan penjualan. Sedangkan untuk return of equity, cara menghitungnya yaitu dengan cara menjumlahkan IT dibagi dengan modal sendiri, kemudian dikali dengan 100%, dan bandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis common size laporan posisi keuangan. Untuk menghitung presentasenya, yaitu dengan cara untuk aset,
semua aset dibagi dengan total aset. Untuk liabilitas, total aset dibagi dengan total liabilitas. Untuk ekuitas, total aset dibagi dengan total ekuitas. Dan untuk total liabilitas dan ekuitas, total aset dibagi dengan total liabilitas dan total ekuitas. Selanjutnya, terdapat analisis common size laporan laba rugi. Untuk mendapatkan persentasenya, dapat dihitung dengan cara untuk total pendapatan, yaitu pendapatan dibagi dengan pendapatan. Untuk laba bruto dan laba usaha, masing-masingnya dibagi dengan total pendapatan untuk menghasilkan persentasenya. Selanjutnya ada analisis tren laporan posisi keuangan. Untuk mendapatkan hasil persentasenya dapat dihitung dengan cara semua tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat sampai dengan kelima dibagi dengan total tahun pertama. Seperti contoh, tahun 2017 dibagi dengan tahun 2017, tahun 2018 dibagi dengan tahun 2017, sampai dengan tahun 2021 dibagi dengan tahun 2017. Selanjutnya ada grafik dari analisis tren laporan posisi keuangan, yaitu bisa dilihat bersama-sama ya guys. Selanjutnya ada analisis tren laporan laba rugi. Untuk menghasilkan persentasenya, perhitungannya sama dengan menghitung pada analisis tren laporan posisi keuangan ya, yaitu dengan cara total tahun pertama, kedua, ketiga, sampai dengan kelima dibagi dengan total tahun pertama. Seperti tahun 2017 dibagi dengan 2017, tahun 2018 dibagi dengan tahun 2017, sampai dengan seterusnya. Selanjutnya, kita semua dapat melihat di sini ada grafik dari analisis tren laporan laba rugi. Selanjutnya ada analisis DuPont, yang mana analisis ini kemudian akan menghasilkan ROE pada perhitungan setiap tahunnya. Di sini saya akan mencontohkan analisis DuPont tahun 2017, di mana menghasilkan ROE 0,99% dan tahun selanjutnya di sini tidak digambarkan ya, tetapi terdapat ROE-nya saja. Seperti tahun 2018 yaitu 1,17%, tahun 2019 1,33%, tahun 2020 0,50% dan tahun 2021 0,71%. Selanjutnya ada analisis cross section. Untuk rata-rata aritmatika ROA-nya dapat dihitung dengan cara ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Dan untuk aritmatika nilai bukunya dapat dihitung dengan cara nilai buku tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Dan untuk memperoleh nilai bukunya dapat dihitung dengan cara ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Untuk menghitung rata-rata tertimbang ROA-nya dengan cara menghitung ROA tahun 2017 dibagi dengan total ROA selama 5 tahun, kemudian dikali dengan ROA tahun 2017, begitu juga dengan seterusnya sampai dengan waktu 5 tahun. Dan untuk nilai bukunya pun sama, dengan cara menghitung rata-rata tertimbang ROA-nya. Dan untuk menghitung mediannya dapat dihitung dengan cara ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima, kemudian nilai bukunya, nilai buku tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Selanjutnya ada analisis time series, yang mana dalam analisis ini terdapat ROA perusahaan dan ROA industrinya. Selanjutnya di sini ada grafik dari analisis di atas, yaitu bisa dilihat bersama-sama ya. Selanjutnya ada analisis tren metode kuadrat terkecil, yaitu di mana untuk menghasilkan persamaan trennya dapat dihitung dengan total jumlah Y atau penjualan dibagi dengan total nilai N atau tahun, lalu selanjutnya untuk total YX dibagi dengan total X2. Terkait CSR, PT SAT Nusa Persada berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dengan menjaga keseimbangan antara keuntungan, manusia, lingkungan, dan membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Program CSR terpadu diharapkan untuk membangun dan menciptakan sifat berkelanjutan dengan memastikan bahwa semua pihak terus bekerja untuk mencapai sinergi dalam rangka membangun kesejahteraan bagi masyarakat sekitar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Jadi, dapat disimpulkan dalam penganalisisan yang saya kerjakan mengenai PT Satnusa Persada ini, bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba dan memanfaatkan aset selama 5 tahun, menunjukkan angka yang berfluktuasi, yang mana hasil analisis laporan keuangan atau kinerja laporan keuangan PT Satnusa Persada ini mengalami naik turun tiap periodenya, di mana peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2018. Sedikit saran mengenai penganalisisan PT Satnusa Persada ini, yaitu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan aspek yang terkait dengan investasi, serta dapat mengoptimalkan kegiatan operasional sehingga dapat mendorong investor untuk berinvestasi di perusahaan PT Satnusa Persada ini, dan dapat meningkatkan laba pada perusahaan ini. Sekian pemaparan presentasi mengenai laporan keuangan PT Satnusa Persada ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen ya guys. See you the next video. Bye.